Karena kalau kita bicara Selat Hormuz itu kan berkontribusi sekitar 20% dari lalu lintas perdagangan minyak global gitu ya, dan juga Iran adalah negara terbesar ketiga dari OPEC sendiri gitu ya, sehingga tentunya kalau masih belum adanya kesepakatan yang permanen ya antara Iran dan juga Amerika Serikat, tentu ini masih akan memberikan ketidakpastian ataupun risiko ya kepada harga minyak mentah, dan juga tentunya kalau kita melihat tadi karena masih banyak juga kapal-kapal yang belum bisa dibolehkan ya melalui Selat Hormuz, artinya kan ini akan bisa memunculkan peningkatan biaya pengiriman, pengapalan gitu ya. Artinya dan belum lagi yang mungkin harus kita khawatirkan adalah ketersediaan barang-barang itu sendiri ya. Beberapa barang-barang yang mungkin adalah bahan bakunya ataupun bahan dasarnya tadi dari minyak mentah yang diproses misalkan oleh misalkan industri petrokimikal gitu ya. Ini kan turunannya banyak sekali gitu ya ke industri-industri lain. Jadi kita perlu memitigasi atau mewaspadai bahwa untuk biaya produksi beberapa industri pun juga akan cenderung bisa meningkat juga ya. Jadi memang tadi ada dampak tidak langsungnya dari sisi harga energi, tapi kalau kita lihat data BPS saat ini memang dari input outputnya memang sebagian besar industri itu komponen untuk biaya energi langsungnya tidak begitu besar. Tapi bahan baku untuk proses produksinya dari industri tersebut ini yang tadi cukup besar sekali gitu ya, sehingga ini yang harus kita perhatikan bahwa risiko inflasi bisa cenderung bisa meningkat juga ya, karena tadi karena produsen ataupun dari sisi produksi ini kan nggak akan selamanya juga ya menahan ya dengan kenaikan biaya produksi yang udah yang dia alami, tentunya tidak akan selamanya pun juga dia tahan terus gitu ya, dan pasti akan pasti juga akan dia melakukan adjustment juga terhadap kepada buyer-buyernya ataupun pada konsumennya. Jadi memang kita perlu mengantisipasi lagi bahwa akan ada potensi kenaikan inflasi secara global. Baik, yang menarik dicermati kenapa Amerika Serikat bisa memilih langkah itu ya, mengingatkan kita tahu Selat Hormuz sudah dikuasai kontrolnya secara penuh oleh militer Iran aja sudah memberikan goncangan ya terhadap market global, harga minyak mentah dunia juga sempat melonjak di atas 100, kemudian ditambah lagi dengan blokade. Berarti kan sebenarnya double impact juga nih akan dirasakan terhadap dunia. Sebenarnya apa sih kalau misalnya Pak Joshua bisa melihat secara helikopter view ya, apa sih yang diinginkan dari Amerika Serikat dengan memblokade Iran, tapi kan dampaknya justru akan lebih luas lagi begitu. Iya, saya pikir mungkin ini bisa juga latar belakang bisnis ya. Dalam artian kan US kan Amerika kan juga jualan minyak. Jadi kalau misalkan negara-negara lain kalau yang nggak bisa lewat Timur Tengah, ya silakan bisa lewat Amerika Serikat ya. Mungkin itu mindset dagangnya ya. Tapi tentunya kembali lagi itu kan keputusan yang irasional ya. Karena kembali lagi kalau kita ngelihat dari sisi dampak ataupun cost yang ditimbulkan dari perang di Iran ini bagi Amerika Serikat pun juga ini kan bukan biaya murah kan. Artinya dalam hal ini kita juga mendengar kemarin bahwa sempat terjadi government shutdown ya, sebagian parsial di beberapa negara bagian federal di Amerika Serikat. Jadi artinya ini pun dan juga sebagian besar masyarakat di Amerika Serikat pun juga sudah melakukan demo besar-besaran ya, dan ini terbesar sepanjang sejarah. Jadi artinya keputusan dari Presiden Trump itu pun juga tidak disepakati ya oleh warganya ataupun masyarakatnya, sehingga kembali lagi saya tetap melihat bahwa dan sementara itu kalau kita lihat nanti bulan November Presiden Trump juga akan menghadapi yang namanya pemilu sela ataupun midterm election gitu ya. Sehingga ini pun juga apapun keputusannya terhadap di Timur Tengah ini akan juga terus mempengaruhi juga nanti bagaimana keberhasilan ataupun kemenangan dari partai Republikan khususnya yang mendukung Trump pada saat nanti pemilu sela di bulan November gitu. Pengaruh terhadap suaranya begitu ya. Betul. Jadi makanya ini saya pikir banyak pengamat mungkin mengatakan bahwa ini mungkin akan sebentar, tapi we don't know yet ya. Artinya karena kan kepastiannya sangat tinggi sekali, dan kepastiannya adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Betul, Karena kita berurusan dengan seseorang yang unpredictable gitu ya. Karena setiap hari bisa berubah anytime gitu. Jadi makanya per menit ya. Per menit. Jadi makanya kita melihat bahwa bagi para pebisnis atau pelaku usaha pun juga investor juga perlu melakukan assessment ataupun beberapa skenario ya untuk memitigasi beberapa skenario yang bisa mungkin muncul dari kebijakan Trump. Nah, kalau misalkan itu kan kemarin banyak nih orang yang bilang bahwa kalau misalkan ini bakal berlangsung cukup lama, bakal bisa membahayakan harga minyak bisa naik sampai $200. Nah, apakah mungkin itu akan terjadi gitu kan? Walaupun sekarang lagi kondisinya lagi mendingin ya, sekitar masih stabil di angka 100-an gitu. Itu
apakah akan akan seperti itu juga gitu? Ya, sebenarnya kalau kita mau fair juga dan ini juga diaplikasikan di APBN 2026 dan juga sebelum-sebelumnya adalah pemerintah selalu mengambil asumsi harga minyak mentah itu berdasarkan rata-rata. Ya, jadi bukan hanya one point harga minyak di satu waktu gitu ya. Memang waktu kan di awal bulan Maret kan sempat ya mendekati $120 per barel gitu ya. Tapi kalau kita hitung secara rata-ratanya masih di bawah $100 per barel. Bahkan mungkin hitungan kami masih di kisaran $80 per barel ya rata-rata dari awal tahun ini hingga bulan April ini gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan asumsi di APBN itu $70 per barel. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ketahanannya sebenarnya masih fiskal kita masih tetap bisa ini ya, masih kuat lah ya. Masih bisa menahan gitu ya. Tapi kembali lagi kalau persisten di atas 110 let's say gitu ya, sampai dengan akhir tahun ini sehingga rata-ratanya mendekati 100 gitu ya. Hitungan saya tuh kalau kita lihat menurut simulasi kami yang kami buat misalkan rata-rata harga minyak mentah itu $100 per barel dan juga nilai tukar rupiahnya 17.400, maka ini akan berdampak kepada potensi peningkatan inflasi ya. Kalau misalnya pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Karena kalau kita lihat historikalnya pada saat pemerintahan Pak SBY dan juga pemerintahan Pak Jokowi itu memang pada saat selisih asumsi APBN dengan rata-rata harga minyak mentah globalnya itu minimal $20 per barel. Nah, itu 20 ya. Jadi pada saat rata-rata harga minyak mentahnya 90, nah itu baru memang pemerintah sebelumnya memang menaikkan harga BBM. Nah itu dampaknya memang akan ada tambahan inflasi 3%, lalu pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan melambat 0,6% gitu ya. Jadi memang dampaknya akan negatif. Sementara itu kalau kita lihat ada kan tambahan subsidi pemerintah akan nambah 211 triliun gitu ya. Jadi makanya ini pun juga harus kita antisipasi bahwa kalau kondisi yang terburuknya kalau kita asumsikan kemarin pada saat ini kan kondisinya memang juga cukup severe ya, di mana sudah ada penutupan Strait Hormuz. Nah, tapi kalau misalkan kondisi yang ataupun skenario yang lebih dalam lebih menakutkan lagi adalah kalau misalkan Hizbullah, Houthis dan juga Irak ikut bergabung mendukung Iran gitu ya melawan Amerika Serikat dan Israel, ini dampaknya harga minyak mentah bisa melambung jauh lagi di atas $130 per barrel. Tapi kalau ada beberapa pengamat ya menakut-nakuti $200 per barrel sepertinya itu juga less likely terjadi ya, karena kalau kita lihat juga beberapa komitmen dari OPEC Plus pun juga untuk meningkatkan supply pun juga cukup besar gitu ya, artinya untuk bisa memitigasi kenaikan sampai sejauh itu gitu. Tapi kembali lagi ini ketidakpastiannya cukup tinggi sekali sehingga dampaknya kembali lagi kalau kami lihat dampaknya akan tetap negatif ya buat kondisi fiskal dan terutama tadi rambatan juga kepada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi.